Kembali lagi di sini Bapak akan membahas tentang status, peran, mobilitas dalam kelompok sosial. Nah, berbicara tentang status sosial selalu berkaitan dengan peran yang dilakukan di dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial. Lalu bagaimana cara kita memahami status dan peran dalam kelompok sosial? Nah, caranya sebagai berikut. Kita coba berandai-andai ya. Tentunya kalian semua sudah tahu apa yang disebut dengan permainan kartu domino. Nah, setiap kartu itu pasti berbeda dengan kartu lain dari satu set kartu domino. Nah, konsep status adalah nilai yang dimiliki oleh masing-masing kartu. Nah, sedangkan peran itu adalah fungsi kartu itu sendiri dalam sebuah permainan. Misalnya kartu 00 dan kartu 66 itu tidak pernah bisa dihubungkan dalam sebuah permainan domino. Dia hanya bisa digabungkan jika ada kartu yang bernilai 0 dan bernilai 6 yang berperan sebagai penghubung antara kartu 00 dan kartu 66. Kartu 06 fungsinya di sini adalah sebagai bagian kelengkapan dari sebuah permainan domino dengan peran sebagai penghubung antara kartu 00 dan kartu 66. Nah, kadang kita ketika bermain domino kartu yang dimainkan tidak habis. Mengapa kartu dimainkan tidak habis? Karena ada kartu-kartu yang perannya tidak dilaksanakan atau tidak berlaku di permainan tersebut karena misalnya disembunyikan, ditahan. Akibatnya permainan selesai. Sama halnya dengan kelompok sosial. Ketika dalam satu kelompok ada beberapa pion-pion atau kartu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, akan menyebabkan kelompok tersebut akan mengalami goncangan, bisa bubar, bisa berubah, atau bahkan bisa berkembang lebih baik. Misalnya, ketika pemimpin tidak menyelesaikan atau melakukan perannya sebagai pemimpin, maka kelompok itu tidak akan bisa bertahan karena tidak ada yang memberikan komando. Sebaliknya, jika pemimpin sudah memberikan komando, kemudian anggotanya tidak melaksanakan tugas atau fungsinya dan perannya sebagai anak buah, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Justru kelompok tersebut tidak akan survive sebagaimana pembahasan Bapak pada video yang kedua. Lalu bagaimana dengan konsep mobilitas? Nah, konsep mobilitas ini masih dengan permainan domino adalah konsekuensi yang diterima dalam sebuah permainan. Maksudnya begini, mobilitas itu adalah suatu kondisi hasil akhir dari satu permainan. Sebagai contoh, di awal permainan sebelum kartu dibagikan, maka nilai dari kartu-kartu tersebut dalam posisi setara. Akan tetapi ketika kartu-kartu tersebut dia sudah menjalankan perannya sebagaimana status dari kartu tersebut, ada yang sebagai penghubung, ada yang berfungsi sebagai yang dihubungkan, maka di ending permainan akan keluar hasil di mana yang memegang kartu dengan nilai terbesar dialah yang kalah, akan tetapi yang memegang kartu 00 misalnya atau 0 atau 0 tidak ada sama sekali lagi dia pegang, dialah pemenang pada permainan tersebut. Nah, kondisi hasil akhir ini menyebabkan situasi akan berubah. Inilah yang dimaksud dengan mobilitas. Mobilitas sosial itu efeknya hanya dua.
terjadi secara horizontal maupun secara vertikal. Kondisi horizontal itu terjadi ketika kartu domino itu belum dibagikan. Artinya bahwa masing-masing pion atau kartu itu dalam posisi yang sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah karena dia belum dibagikan. Akan tetapi dia akan berubah menjadi vertikal ketika kartu tersebut sudah dimainkan dan berada pada posisi akhir atau siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan gerakan mobilitas pada kelompok sosial yang bersifat vertikal atau sering juga dikenal dengan istilah stratifikasi sosial. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar ilustrasi piramida berikut ini. Nah, gambar piramida ini adalah sebuah ilustrasi dari kelompok masyarakat atau kelompok sosial masyarakat Mesir Purba, di mana masyarakat Mesir Purba ini dibagi dalam beberapa kelas. Kelas yang paling bawah disebut sebagai kelas budak atau yang kelas yang paling bawah sekali, dia adalah budak-budak yang disuruh untuk bangun piramida. Kemudian kelas berikutnya petani, kemudian seniman, kemudian pedagang, dan kemudian ada pegawai-pegawai atau pembantu di kerajaan. Selanjutnya ada pasukan Mesir, dan yang selanjutnya adalah pemimpin dari distrik-distrik dalam bangsa Mesir, dan yang terakhir itu Raja Firaun sendiri atau Faraonya. Demikian gambaran yang bisa Bapak jelaskan tentang stratifikasi. Semoga ini membantu kalian untuk memahami konsep dari mobilitas dalam kelompok sosial. Nah, Bapak berharap kalian bisa menjelaskan ada 2 tugas yang sudah Bapak berikan. Semoga Anda bisa menjelaskan dengan baik dan benar dan mampu menghubungkan antara konsep pembahasan pada modul 1.1 dengan 1.2 dan 1.2 dengan 1.3. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan sehingga Bapak bisa menjelaskan. Kalau kalian tidak bertanya, maka Bapak menganggap kalian sudah memahami konsep ini. Selanjutnya, jika kalian merasa materi dari modul yang Bapak berikan terlalu receh, masih kurang, boleh, Bapak bisa kasih materi, masih ada di modul itu ada 3.4, 3.5 sampai 3.6. Tapi itu materi semester berikut. Kalau kalian tertarik untuk mempelajarinya sekarang juga, ya boleh-boleh saja, silakan, akan Bapak bagikan. Jadi nanti jika ada keluhan atau ada saran, silakan berikan chattingnya di kolom chatting di grup WhatsApp kita. Kemudian yang kedua, Bapak harapkan kalian buat tugasnya ini sebaik mungkin, karena tugas-tugas tersebut itu sebagai penilaian tugas-tugas kalian, sekaligus Bapak akan simpan untuk adik-adik kelas kalian, sehingga adik-adik kelas kalian juga bisa menikmati video tersebut dan mereka paham dari penjelasan kalian, sehingga kalian dengan sendirinya berguna bagi adik-adik kalian. Akhir kata, Bapak mau sampaikan tetap jaga prokes atau protokol kesehatan, selalu hidup bersih. Semoga pada akhirnya kita semua terbebaskan dari penyakit ini. Oke, merdeka.